Hello everyone, my name is Rizterania Rahab. I'm from VBI 2 5 semester. So here I made this video to complete my final text from English Teaching Learning Strategies course. So here I will be a teacher who will explain the material on procedure text. So this time I use expository learning strategy. After this, I will become a teacher. Hi guys! Hello class! Good morning! Okay, so this time Miss will explain what procedure text is. Before I explain it, do any of you guys know what is procedure text? Jadi sebelum Miss menjelaskan prosedur teks itu apa, ada nggak dari anak-anak Miss yang udah tahu arti dari prosedur teks ini? Ada nggak? Oke, jadi Miss akan menjelaskan, then Miss will start explain you about the procedure text, so you guys listen carefully. Jadi anak-anak Miss harus mendengarkan ya dengan baik agar bisa paham arti dari si prosedur teks ini. So, procedure text is a piece of text that give us instructions for doing something. Prosedur teks adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi prosedur teks ini tuh langkah-langkah atau tata cara melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through sequence of actions or steps. Prosedur teks ini tuh teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana cara membuat sesuatu untuk melakukan sesuatu tindakan atau langkah-langkah yang benar dan baik. Anak-anak ini sudah paham tentang pengertian dari prosedur teks ini sebelum Miss melanjutkannya? Udah paham kan? Oke. Jadi di sini Miss akan menyimpulkan agar anak-anak Miss lebih paham arti dari si prosedur teks ini. Jadi prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau mencapai sesuatu sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang benar atau yang dianjurkan. Dan biasanya judul si prosedur teks ini tuh diawali dengan how to. Example-nya, contohnya tuh kayak how to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh. How to use the computer. Bagaimana cara menggunakan komputer. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang lebih menjelaskan tata cara pembuatan sesuatu dari si prosedur teks ini. Oke, anak-anak Miss sudah pada paham belum? Ayo, udah pada paham kan? Oke, jadi Miss akan melanjutkan ke ciri-ciri dari si prosedur teks ini. Biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb 1 berbentuk imperatif atau bentuk perintah yang menggunakan action verb. Example-nya yaitu make, take, boil, and cook. Biasanya si prosedur teks ini tuh menggunakan temporal conjunctions. Anak-anak Miss tahu kan conjunction itu apa? Yap, conjunction itu kata penghubung. Contohnya tuh seperti first, then, next, after that, last. Dan menggunakan conjunctions untuk mengurutkan kegiatan. Misalnya, then, while, dan sebagainya. Dan si prosedur teks ini juga tuh menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, rincian tempat, cara yang akurat, misalnya for 5 minutes or 2 hours dan sebagainya. Paham nggak anak-anak Miss? Paham kan? Oke. Jadi si prosedur teks ini itu
menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan. Misalkan the first, the second, the third, and the last, and etc. Selanjutnya Miss akan menjelaskan tujuan dari si prosedur teks ini. Jadi prosedur teks ini itu sendiri dibuat untuk mencapai tujuan tertentu untuk pembaca. Paham kan anak-anak Miss? Tujuan dari si prosedur teks ini sendiri itu bersifat komunikatif. Selanjutnya yaitu tujuan sosial dari si prosedur teks ini, yaitu untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui urutan atau langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuannya. Jadi si prosedur teks ini itu dibuat agar kita para pembaca tuh paham bagaimana cara membuat sesuatu itu dengan langkah yang baik dan benar. Selanjutnya Miss akan melanjutkan ke jenis-jenis dari si prosedur teks ini. Jadi si prosedur teks ini dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. Berikut ini ada 3 prosedur teks yang harus kita ketahui, yang harus anak-anak Miss ketahui. Jadi prosedur teks ini kan menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instructions or instruksi operasi manual, misalnya how to use computer, how to record video, and how to use Polaroid camera. Prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu, misalnya how to make noodle, how to make a dance, how to play basketball, and masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dan prosedur teks ini itu berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya tuh how to success, how to live happily, and how to be a good person. Ayo, sampai sini anak-anak Miss udah paham kan ciri-ciri dari prosedur teks ini? Udah paham kan anak-anak Miss? Jadi sekarang Miss akan menjelaskan generic structure dari si prosedur teks ini. Anak-anak Miss ada yang tahu nggak? Ayo, kamu tahu nggak? Kamu? Karena belum dipelajari kan? Jadi generic structure dari prosedur teks ini itu memiliki skema atau susunan umum. Di antara generic structure of prosedur teks ini, yang pertama ada goal. Bukan goal saat main bola loh, bukan goal yang dioper ke kiper, bukan. Jadi goal ini itu yaitu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Dan yang kedua yaitu materials. Materials yaitu berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Dan yang ketiga yaitu steps. Bukan penyakit steps loh ya anak-anak Miss. Jadi steps ini itu daftar urutan instructions atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Dan yang keempat yaitu result. Result ini itu hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan, yang telah kita lakukan. Itulah generic structure dari si prosedur teks ini. Jadi anak-anak Miss bisa memahami lagi ya generic structure dari si prosedur teks ini. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan contoh dari si prosedur teks ini, yaitu how to make a coffee. Bagaimana cara membuat kopi? Yaitu materialnya itu material atau komponen terdiri dari 2 cups of milk or cream, 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon vanilla extract, and several cup of ice, and 1 cup salt. You need
these supplies to make ice cream. Jadi kita tuh perlu mencampurkan itu semua bahan-bahan agar jadi sesuatu, agar dia menjadi ice cream ya. Oke. Tap or large coffee can to hold salt and ice. Glass bowl or small coffee can. Electric mixer or whisk. Ice cream scoop. Storage container for freezer. Jadi anak-anak Miss kalau mau membuat sesuatu itu step-stepnya atau langkah-langkahnya itu harus diperhatikan. Gak boleh sembarangan-sembarangan. Kan gak mungkin tuh mau bikin es krim, gak ada es batunya. Gak mungkin tuh kan mau bikin es krim, tapi bahan-bahannya itu gak sesuai sama si es krim ini. Itu gak bakalan jadi es krim anak-anak Miss. Jadi itulah perlunya kita mempelajari prosedur teks agar kita bisa mengetahui langkah-langkah agar sesuatu yang kita ciptakan itu tercipta dengan baik, terjadi gitu kan, agar bisa dimakan gitu. So I think Miss kira pembelajaran kita hari ini tuh cukup ya. Jadi kalian anak Miss jangan lupa ya, homeworknya, exercise itu dikerjakan. Ini kumpulkan minggu depan sama Miss oleh ketua kelas. Okay guys, thank you for your attention today. I hope Miss berharap kalian paham dari apa yang telah Miss sampaikan hari ini. See you next week guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.